Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Imtiaz Nadi Ilhab, NPM 2305040068, Renalubi Aditya Wardani, NPM 2305040069, dan Bimantara Indra Aji, NPM 2305040070. Kami di sini akan membahas mengenai hakikat dan hikmah rukun iman, khususnya iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Sebelumnya, saya akan memberikan pengantar sedikit mengenai materi yang akan kita bahas. Dalam agama Islam, terdapat pilar-pilar keimanan yang dikenal dengan rukun iman yang terdiri dari 6 pilar. Keenam pilar tersebut adalah keyakinan Islam terhadap hal-hal yang gaib, sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang di luar nalar manusia. Rukun iman ini terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Rukun iman merupakan sesuatu yang wajib diimani oleh setiap muslim dan tidak dapat ditawar lagi. Apabila tidak mempercayai dan mengimani dari salah satunya, maka gugurlah keimanannya. Hakikat iman kepada Allah. Apa itu hakikat iman kepada Allah? Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang pertama, tanpa permulaan, dan terakhir tanpa penghabisan. Tidak ada yang disamakan dengannya. Keesaannya adalah inti dari kepercayaan akan ketuhanan. Allah adalah kehidupan itu sendiri, mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan mendengar dan melihat segala yang terjadi. Wajib hukumnya itu wajib. Kita percaya akan Allah, dialah Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang pasti adanya. Dialah yang pertama tanpa permulaan dan akhir tanpa penghabisan. Tiada sesuatu yang menyamainya, yang esa tentang ketuhanannya, yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada. Jadi kita itu harus percaya, harus iman apa yang tidak kita lihat, apa yang kita yakini bahwa hal gaib itu ada, pasti adanya. Dan Allah itu pasti esa dan tidak diperanakkan. Allah itu yang pertama dan tidak ada akhirnya. Yang kedua yakni hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama, hati menjadi tenang. Adanya ketenangan di dalam hati. Hati ini tidak akan mudah goyah oleh ajakan nafsu jahat atau orang-orang yang menyesatkan. Jadi, kalau kita itu percaya adanya Allah, jika kita akan disesatkan oleh orang atau dibisiki setan untuk berbuat kejahatan, jika kita percaya meyakini adanya Allah, Allah itu maha melihat, pasti kita tidak akan terjerumus ke dalam kesesatan itu. Yang kedua, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga harapannya apa yang dikerjakan oleh orang beriman tersebut merupakan bagian macam perbuatan terpuji dan baik. Semua apa yang dikerjakan oleh kita, jika itu diniatkan beribadah, maka semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Hikmah beriman kepada Allah dapat dijadikan diri lebih mengingat orang lain, seperti anak yatim, fakir miskin, menghargai sesama muslim, dan orang lain. Hasilnya, sikap kasih sayang, jiwa sosial orang yang beriman kepada Allah sangatlah tinggi. Jika kita percaya adanya Allah, kita akan rasa sayang kita kepada orang itu lebih tinggi. Karena apa? Kita mengharapkan pahala kepada Allah. Kita memberi orang fakir miskin, terus anak yatim, dan menghargai sesama muslim itu akan diberi pahala oleh Allah. Jadi kita harus ikhlas. Dan ikhlas itu hadiahnya adalah pahala. Dan 4, diampuni dosanya dan mendapat pahala yang besar. Seperti tadi, jika kita itu iman
imannya tinggi kepada Allah, kita akan mendapat pahala yang besar. Orang-orang dijamin akan digugurkan dosanya dan memperoleh pahala yang besar karena ketaatannya dan kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah. Jika kita itu taat dan menjauhi larangannya, kita itu akan digugurkan dosanya. Ya, mendapat pahala yang besar dan lain-lain. Jadi iman kita itu harus tinggi. Jangan sampai mati di lain agama Islam. Yang keenam, diberi kemudahan hidup. Orang beriman diberi kemudahan dalam mewujudkan tujuan hidup, terutama bagi orang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu menjadi pedoman bagi kita untuk hidup di dunia ini. 6. Mencegah perbuatan syirik. Dengan mengetahui kebesaran dan kemuliaan Allah, akan sulit seseorang yang beriman akan berubah menjadi kafir dan menyekutukan Allah. Ya, seperti ini kita akan jelas-jelas tidak akan syirik kepada Allah. Karena apa? Kita sudah percaya adanya Allah. Meski kita tidak terlihat, meski kita tidak melihat Allah sekalipun. 7. Rasa syukur yang bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segalanya, memberi nikmat yang sangat besar kepada kita semua. Sudah sangat sepantasnya jika kita terus semakin bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nomor 8, ketaatan kepada Allah bertambah. Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah dibedakan oleh seorang mukmin jika manusia itu patuh, maka hati akan selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita berada, jika kita itu masih iman kepada Allah, dimanapun kita, pasti kita akan menjauhi larangannya. Nomor 9, mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati manusia yang beriman kepada Allah tentram dan membuat manusia merasakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Jadi kita itu jika percaya adanya Allah, terus beribadah setiap saat karena Allah, kita itu akan diberi kebahagiaan gitu loh. Akan diberi kebahagiaan yang sesungguhnya. Cukup yang bisa saya sampaikan dari hakikat iman kepada Allah dan hikmah kepada Allah. Hakikat iman kepada Allah. Malaikat Allah adalah hamba yang mulia, yang taat, yang hidup dalam ketaatan sempurna terhadap perintahnya. Mereka tidak memiliki kebutuhan manusiawi seperti makan, minum, menikah, atau tidur. Selamanya mereka akan mengabdikan diri untuk menyucikan Tuhan dan melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan kepada mereka. Kita percaya Allah itu mempunyai malaikat yang bersayap. Ya, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dan mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah menentang perintahnya, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintah. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak tidur, ujar Miftah Hilmi Hidayatullah. Berdasarkan kitab iman dalam HPT yang disampaikan dalam pengajian tarif pada Rabu tanggal 13 bulan 9, berdasarkan menurut Miftah Hilmi, malaikat memiliki berbagai tugas yang diperankan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah memikul arsy Tuhan yang menunjukkan kekuasaan Allah atas alam semesta. Ada malaikat yang bertindak sebagai utusan Tuhan seperti Jibril, Mikael yang membawa wahyu perintahnya kepada Nabi. Selain itu, beberapa malaikat bertugas untuk mengamati dan mencatat amal manusia. Mereka mencatat setiap perbuatan baik buruk yang kita lakukan yang akan menjadi dasar pertimbangan di hari pembalasan. Miftah menegaskan bahwa kita tidak boleh menggambarkan malaikat dengan
cara yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syara, tidak perlu mengira-ngira gambaran malaikat seutuhnya. Kita tidak boleh menggambarkan tentang malaikat kecuali dengan apa yang diterangkan oleh syara. Oleh Allah kita dituntut untuk mengetahui hakikat malaikat. Kita hanya diperintah agar percaya akan adanya para nabi. Mereka tidak pernah melihat dalam rupa manusia ataupun lain-lainnya, tegas Miftah Khomi. Sehubungan dengan nabi-nabi, mereka memiliki pengalaman yang unik untuk melihat malaikat dalam bentuk baik, bentuk manusia ataupun bentuk lainnya. Hal ini disampaikan kita kepada pemberitaan yang kuat meyakini. Akhirnya kita harus ingat kepada Allah, memiliki pengetahuan sempurna tentang malaikat, tentang kehendaknya. Kita hanyalah manusia yang biasa yang hanya dapat mencoba memahami mereka sejauh yang diizinkan oleh ajaran agama. Sebagai manusia beriman, kita diberikan kesempatan untuk merenungkan, menghormati malaikat sebagai para pengabdi ilahi yang memiliki peran penting untuk kehidupan kita. Kesimpulan materi hari ini yaitu rukun iman adalah pokok-pokok kepercayaan dalam Islam yang harus dikerjakan orang yang beriman. Rukun iman harus diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Iman kepada Allah artinya percaya kepada keberadaan dan kekuasaannya. Setiap muslim wajib mempercayai kehadirat Allah SWT walaupun tidak pernah melihat, mendengar, bahkan menyentuhnya. Sedangkan iman kepada malaikat artinya sebagai seorang muslim perlu mengimani 10 malaikat yang tidak pernah lelah beribadah kepada Allah SWT. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.